Bincang Asik bareng Kopma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bisi Bincang Asik bareng Kopma. Bersama saya Wahyu Kurnia Saputra dan rekan saya Siti Aisyah Putri Maharani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Aku Muda Berkarya dan Berkooperasi. Jadi di episode kali ini kita telah ditemani oleh satu narasumber kita yang paling hebat, Ibu Reski Amalia Hamka SEMM. Untuk itu kita persilahkan untuk perkenalkan diri. Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Reski Amalia Hamka SEMM. Biasanya sering dipanggil Ibu Kiki. Ya, alhamdulillah sekarang saya lagi menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar. Tentunya lebih konsen kepada bidang manajemen dan khususnya lagi di mata kuliah manajemen koperasi. Jadi dulunya saya juga sempat bergabung di Kopma. Pernah sempat menjadi pengurus Kopma dan juga jadi anggota Kopma, jadi MBN, anggota bendahara MBN, pernah juga jadi pengawas Kopma, dan sekarang jadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia di UNM. Masya Allah. Luar biasa sekali ya pemateri kita hari ini. Kan Ibu sempat bilang Ibu kemarin sempat bergabung di Kopma dan bahkan sempat jadi pengurus. Iya. Nah, Ibu kan kemarin sempat bergabung di Kopma. Terus apa sih Bu yang membuat Ibu tertarik untuk bergabung di Kopma kemarin? Terus bagaimana pengalaman Ibu saat menjadi anggota? Iya. Jadi sebenarnya kemarin waktu saya masuk di Universitas Negeri Makassar, hal yang pertama yang menjadi pemantik saya kenapa saya tertarik dengan Kopma adalah karena role modelnya itu pertama dari senior. Jadi rata-rata senior yang tergabung di Kopma itu punya kapabilitas yang baik, sehingga itu menjadi cerminan, oh ternyata kalau kita masuk di Kopma pasti hasilnya adalah menjadi mahasiswa yang berprestasi contohnya. Hal lainnya adalah karena Kopma pada saat itu punya banyak sekali tenan-tenan atau dia juga punya usaha-usaha yang sangat membanggakan buat anggota. Misalkan ada minimarket, kemudian ada Kopmas, ada ya kalau sekarang namanya Kopma Store, dulu kita bilangnya Lamaca Store. Oh, Lamaca Store. Ya, dulu awalnya kan sebenarnya Kopma itu bukan di Lamaca tapi di bawah Pinisi. Jadi dulu kan Pinisi nggak ada. Dulu di situ ada kafetarianya Kopma, ada fotokopi Kopma, ada minimarket Kopma. Sehingga kami sebagai mahasiswa baru pada saat itu merasa terbantukan dengan Kopma. Jadi kalau kita beli kebutuhan dasar, biasanya Kopma itu ada diskon dibanding dengan minimarket lain. Ya, jadi kalau kita tunjukkan kalau kita anggota Kopma, itu akan lebih mudah lagi kita mendapatkan diskon. Jadi awalnya totally misalkan 50.000, kalau kita anggota Kopma dipotong sekitar 10%. Lumayan 5.000 ya. Iya. Bisa beli makanan yang banyak kalau saya di angkatan saya dulu. Terus hal lainnya adalah karena Kopma itu satu-satunya UKM memang yang bergerak di bidang perekonomian pada saat itu. Sementara kan saya basically adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi kalau kita masuk di Kopma, pastinya kita sudah melaksanakan juga praktek baiknya ya, praktek pelaksanaan ekonominya. Kemudian saya juga kan anak manajemen. Pas saya masuk di Kopma sebagai mahasiswa baru, saya lihat pertama di Corporation Basic Training ini kegiatannya bagus, dan kita belajar itu dengan cara menyenangkan. Pasti adik-adik juga sudah rasakan CBT bagaimana serunya ya. Ternyata dia menyenangkan, terus kita dirangkul sama senior-senior, dan yang menariknya ada program magang. Ya. Jadi program magang ini kami sebagai mahasiswa memang yang tertarik di bidang wirausaha dan juga bisnis itu akhirnya ikut daftar untuk program magang. Ternyata pas daftar program magang, alhamdulillahnya ibu lulus di bagian keuangan. Tapi ternyata pas jadi pengurus di bagian adum. Iya, dan ternyata sampai sekarang kan kalau adum itu pengelolaan karyawan ya. Gara-gara saya masuk di Kopma, akhirnya saya konsennya di manajemen SDM. Sampai sekarang, jadi konsentrasi SDM itu terlahir dari pada saat masuk di Kopma. Jadi mengelola orang itu keren sekali ya, jadi itu saya rasakan di Kopma. Jadi kayak awalnya memang karena dia sesuai disiplin ilmunya, ekonomi dan manajemen, makanya tertarik dia masuk di Kopma. Betul sekali. Mungkin Ibu kan yang tadi diceritakan itu seputar Kopma. Iya. Selama Ibu ada di Kopma, mungkin ada kegiatan lain ataupun ada kontribusi lain yang paling berkesan untuk Ibu selain Kopma? Kontribusi di UKM lain? Iya.
Kalau saya sih kemarin sempat masuk di beberapa UKM, cuman untuk kontribusi paling besarnya sih cuma di Kopma kali ya. Iya, karena memang dari awal kalau kita masuk kuliah itu yang pertama perlu dipikirkan, kita kan bukan lagi anak sekolahan ya, bukan lagi waktunya bermain-main. Jadi awal waktu saya masuk di UNM, saya sudah bikin target. Saya harus selesai 3 bulan 8 tahun dengan IPK paling besar. Ternyata pada saat selesai IPK saya 3,97. Wah, Pada saat itu memang sudah ditarget dari awal dan saya sudah list saya harus masuk UKM ini saja. Ada beberapa UKM, tapi akhirnya di tengah perjalanan saya memutuskan untuk fokusnya ke Kopma. Saya juga pernah sebagai lembaga himpunan mahasiswa ya, waktu itu jadi Kabid 2 bidang pengembangan minat dan bakat. Pernah juga jadi sekretaris lembaga keagamaan tingkat prodi, namanya Asyamil. Ya, jadi ada tahapannya. Pertama masuk sebagai mahasiswa baru, direkrut jadi sekretaris. Kemudian setelah sekretaris tahun itu fokus lagi pindah ke jadi Kabid 2. Setelah Kabid 2 pindah lagi pada saat itu sudah magang. Pindahlah saya jadi pengawas di Kopma, pengawas dulu baru pengawas ya. Kemarin sempat ada masa transisi di Kopma, dia butuh pengawas, meskipun saya newcomers, akhirnya dipilih juga jadi sekretaris pengawas waktu itu. Itu sih, iya. Dan ketua pengawas saya waktu itu adalah suami saya, gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada saya menemukan jati diri untuk menjadi dosen. Saya menemukan jodoh juga di Kopma ya, teman-teman di Kopma. Jadi Kopma ini paket komplit sekali untuk hidup saya. Jadi berpengaruh banget. Betul. Bahkan sampai jodoh di Kopma. Betul, iya. Ini kan kita tadi sempat bahas Kopma, tapi menurutnya Ibu sendiri apa manfaat yang diperoleh oleh anak muda kayak kami atau mahasiswa secara umum ketika dengan berkooperasi begitu, kooperasi secara umum bukan hanya sekedar Kopma saja, misal dalam pengembangan keterampilan dan bakat bahkan kewirausahaan. Iya, kalau saya sih melihat anak muda sekarang itu kalian itu jadi tonggak lahirnya koperasi ya. Koperasi ini kalau dia tidak terurus mulai sekarang, dia akan tergerus dan akhirnya dia tidak akan terlirik lagi ke depannya. Apalagi kan sekarang ada Indonesia Emas 2045 ya. Saya ingat sekali bahwa kemarin kan ini usianya sekarang koperasi 77 tahun. Iya, artinya kalau 77 tahun itu kalau dalam usia manusia dia sudah dewasa, harusnya sudah banyak. Kan kalau dalam proses pendewasaan laki-laki, kalau kita ibaratkan laki-laki ya, 70 tahun itu sudah sangat dewasa sekali. Misalkan saya kaitkan dengan agama ya, Nabi Muhammad saja diberikan risalah itu ketika usianya 70 tahun. Artinya kalau usia 70 tahun ke atas, dia sudah bisa memberikan cerminan yang baik. Dan itu seharusnya di koperasi itu butuh anak muda. Kalau saya lihatnya anak muda sekarang itu dia melek digital, literasi digital ya. Harusnya ini jadi salah satu patronnya orang-orang koperasi untuk membangunkan anak muda sebagai trendsetter terbaik pengelolaan koperasi ke depannya. Kalau di Kopma sih sebenarnya kalau saya mau sampaikan, anak muda itu sangat tidak beruntung kalau tidak masuk Kopma. Gitu. Iya. Kenapa tuh? Karena banyak sekali hal yang bisa dipelajari. Pertama dari segi pengelolaan, kemudian yang kedua dari segi kerjasama. Dan kalau di Kopma alma mater UNM kan ada kelembagaannya juga ya. Masih ada Kak Bakso sih? Masih ada ya? Untuk Baksonya sendiri tuh kayaknya masih ada. Oh masih ada. Berarti kalau program kelembagaannya masih ada, program usahanya masih ada lagi komet sekarang ya, jurnalis. Sangat banyak sekali manfaatnya kita masuk Kopma. Jadi paket komplit untuk belajarnya itu banyak di sini. Jadi kalau saya sih bilang kalau adik-adik yang tidak tergabung berarti dia tidak beruntung atau dia tidak memilih pilihan yang tepat. Apalagi adik-adik yang memang mau fokus ke wirausaha. Itu sih. Jadi dengar teman-teman, katanya kalau masuk Kopma itu rugi, nggak beruntung. Makanya masuk Kopma. Oke Bu, kan tadi beberapa dijelaskan tentang pengalamannya Ibu selama berada di Kopma. Mungkin bisa menjadi alat bantunya Ibu untuk praktik di kelas ataupun bahan ajaran di kelas. Kadang kalau saya ngajar itu hal-hal yang sering saya share adalah bahwa saya ini lahir dari rahimnya Kopma. Jadi kalau istilahnya saya kan sebenarnya di S1-nya dari manajemen.
kemudian ternyata lulus dosen dari manajemen. Jadi karena saya kembali ke kampus saya, jadi saya akan share sebanyak-banyaknya apa yang saya dapatkan pada saat jadi mahasiswa. Dan poin yang terpenting adalah saya mendapatkan banyak manfaat dengan masuk Kopma. Jadi kalau di kelas biasanya saya jelaskan hal-hal yang penting, terus ada perencanaan kalau kalian misalkan mau sukses, kedepannya apa dulu yang dilakukan, terus pemilihan UKM yang tepat, yang sesuai passion. Kan passion itu akan melahirkan banyak hal ya. Kalau kita nggak passion di bidang itu, pasti kita nggak akan mau melakukan. Males. Betul. Jadi tentukan dulu passion kita dari awal. Oh, saya suka dengan wirausaha, saya suka dengan pengelolaan. Setelah kita masuk Kopma, kemudian kita bisa explore apapun yang kita inginkan. Iya. Terus untuk apa sih pesan utamanya Ibu untuk mahasiswa yang ingin berkarya dan berkontribusi melalui Kopma, namun mereka masih ragu untuk bergabung dengan Kopma? Iya, kalau saya sih jangan ragu ya. Betul. Apa yang kalian pilih hari ini itu akan menentukan 5 tahun ke depan jati diri kita siapa. Ibu memilih Kopma pada saat itu Ibu sama sekali tidak merasa salah memilih, karena ternyata pada akhirnya jadinya seperti ini gitu. Ibu punya yang pertama, tadi Ibu sudah sampaikan ya, Ibu mendapati yang namanya proses kerjasama, belajar manajemen konflik. Ibu dapat, gaji pertama Ibu sebagai mahasiswa itu dari Kopma. Oh, jadi pengurus ya? Ya, jadi pengurus. Ibu juga pernah, sempat ada teman yang bilang, kenapa kamu masuk Kopma, padahal itu Kopma sekarang lebih keren misalkan UKM A dan UKM B, karena di sana banyak sekali mahasiswa. Cuma saya sampaikan, yang pertama adalah di mana lagi kamu dapat organisasi yang kita bisa belajar disiplin ilmu kita. Terus yang kedua, kalau kita punya kontribusi besar, pasti kita akan digaji kembali oleh Kopma gitu. Dan tidak ada UKM sepertinya yang menggaji langsung kepada pengurusnya ya. Iya, dan itu cuma Kopma gitu. Jadi saya pikir kalau adik-adik ada yang tidak mau tergabung dengan Kopma, saya rasa dia pasti harusnya tidak seperti itu. Dia harusnya memilih Kopma gitu. Ayo gabung di Kopma, Kopma itu keren sekali ya. Saya sekali lagi saya jadi dosen dan lahir dari rahimnya Kopma dan juga lahir dari UNM. Jadi kalau orang nggak gabung dengan Kopma itu adalah sebuah kegagalan sebenarnya. Distorsi kognitif. Iya. Jadi yang mau berwirausaha, yang memang benar-benar mau fokus ke bidang ekonomi, ayo gabung di Kopma. Kopma kita belajar, ada magang, terus pengelolaan, mulai dari planningnya, organizingnya, actingnya sampai controllingnya semua ada di Kopma. Nggak ada organisasi yang ada kepengawasannya lebih detail ya. Di Kopma itu ada pengawas, dan juga di Kopma ada proses pengelolaan manajemen keuangan, proses pengelolaan manajemen usaha. Yang jelas Kopma itu istilah Ibu adalah paket komplit untuk belajar, gitu ya. Betul. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu untuk join di Kopma. Iya. Mungkin ada beberapa yang Ibu rasakan tentang perbedaannya sebagai dosen Ibu kan. Ada perbedaan antara mahasiswa yang sudah join di Kopma dan juga mahasiswa yang join di UKM lain ataupun mahasiswa kupu-kupu. Ya, kuliah pulang ya. Iya, Bu. Kalau dalam perspektif saya sih sebenarnya kalau dari segi perilaku mahasiswa kan pasti itu jadi penilaian tersendiri dari dosen. Ada behaviornya yang kami nilai. Pertama dari segi kemandirian, pasti orang yang ikut tergabung dalam organisasi itu jauh lebih mandiri yang terlibat dalam organisasi. Apalagi kalau dia konsen di organisasi yang bergerak di bidang ekonomi atau kewirausahaan. Kadang-kala kalau ada mata kuliah berkaitan dengan koperasi misalkan, atau mata kuliah berkaitan dengan kewirausahaan, orang yang bergabung dalam organisasi Kopma itu jauh lebih aktif, terus dia lebih banyak mengemukakan argumen. Jadi di kelas pastinya kita lebih menilai, ada nilai tambahnya gitu. Nilai plusnya. Betul, iya. Mulai dari segi tata cara bicara, kan Kopma juga diajarkan tata cara pergaulan ya, diajarkan juga tata cara mengajar. Dan memang feedbacknya itu di kelas pasti akan ada output yang kita hasilkan gitu. Salah satunya adalah dari segi sikapnya, terus kesopanan. Jadi saya pribadi kalau orang yang masuk organisasi dengan yang tidak, pasti akan ada perbedaan yang signifikan dari segi sikap, pengetahuan, dan juga kebiasaan dia di kelas. Oh, berarti perbedaan ini tergantung dari sikapnya masing-masing ya Bu? Betul, dan juga dari keinginan dia melakukan yang terbaik untuk organisasi gitu.
Kadang-kadang memang ada orang juga yang masuk organisasi tapi tujuannya hanyalah untuk tahu, tapi dia tidak selami gitu. Nah ini yang harus dilandasi dari awal. Jadi kalau nanti adik-adik ternyata merekrut mahasiswa baru, harus ada materi yang memang membuat mereka cinta dengan organisasinya. Iya. Apakah materinya kekopmaan atau dalam segi apapun. Jadi kecintaan itu dari awal, loyalitas diciptakan. Kalau orang sudah loyal, maka untuk menjaring dia ikut kepada yang lain itu akan susah. Pasti dia akan sepenuhnya mau di Kopma, apapun alasannya. Karena kayaknya banyak juga mahasiswa yang kayak tergabung di UKM, tergabung di organisasi-organisasi lain, cuman karena kayak sekedar penasaran saja begitu, nggak loyal ke lembaganya. Betul, sama dari segi kekeluargaan. Kalau kita ada dalam organisasi tapi kekeluargaannya itu tidak besar, maka pasti cepat atau lambat akan keluar anggota Kopmanya. Jadi penting sekali yang namanya ada unsur kekeluargaan dalam organisasi. Pertama dari Kopma ya, apalagi kan dia mensejahterakan anggota. Iya. Pasti saya kira kalau mensejahterakan anggota tuh baik dalam pendekatan persuasif secara individual maupun pendekatan secara perkelompok. Gitu. Nah, jadi memang kalau untuk di kelasnya sendiri memang terlihat Budi kayak perbedaan antara mahasiswa yang ikut dalam UKM atau ikut dalam organisasi dengan mahasiswa yang tidak ikut dalam. Iya, sangat. Dan saya rasa itu rugi sekali ya. Kita datang membayar dengan sekian, ini di luar nominal. Kita menghabiskan waktu 3 tahun untuk kuliah, tapi kita hanya kuliah pulang ya. 3 tahun itu masa kuliah itu sangat berharga sekali deh. Saya terus terang SMA itu saya kategorikan masa bermain. SD SMP itu masa kita untuk mengenal sebagai remaja ya di SMP. Pas SMA masa kita untuk bermain-main, saya biasanya bilangnya seperti itu karena mulai dari lucu-lucunya kita, pengenalan ke teman lain. Pas masa kuliah, masa kita untuk fokus mengembangkan diri kita, mulai dari bakat public speaking, bakat kita untuk bekerja sama, karena di dunia kerja itu tidak akan lihat dari IPK. Saya tidak pernah melihat orang dari IPK-nya, misalkan ternyata IPK-nya 4,00, tapi dia tidak pernah organisasi. Ada yang harus dipertanyakan dari dirinya, karena organisasi itu tempatnya kita belajar banyak hal. Jadi kalau 3 tahun itu 4 tahun ya, 3 tahun 8 bulan, kalau ada yang konversi ke MBKM bisa mungkin 3 tahun ya. Kalau dia tidak manfaatkan waktunya seefektif mungkin untuk mencari jati dirinya, maka dia sudah menyanyiakan waktunya untuk belajar. Gitu. Ini Bu, saya kan pernah dengar statement atau pendapatnya orang yang kayak kita itu kuliah sebenarnya 30% di kelas dan 70% di organisasi. Terus ada pernah dosen yang bilang yang dia juga dukung organisasi dan dia bilang kenapa IPK itu cuma 4 karena 96-nya itu di organisasi. Oh baik ya, rasionalisasinya ya. Iya, rasionalisasinya seperti itu. Iya. Nah, benar. Terus ini bukan kebetulan kami ini dari Kopma begitu. Alhamdulillahnya kemarin Ibu juga alumni, bisa dibilang alumni Kopma lah. Iya. Demisioner. Ya, demisioner Kopma. Ya, nah, terus apa ini mungkin ada harapannya Ibu tentang perkembangannya Kopma ke depan? Iya, kalau saya sih berharapnya Kopma ini bisa jadi trendsetter untuk Kopma-Kopma yang lain ya. Kembalikan lagi marwahnya Kopma menjadi salah satu Kopma terbesar di Indonesia Timur deh. Jadi dulu itu saya ingat sekali Kopma Unhas ini tidak, meskipun saya menyebutkan lembaga bukan berarti ada masa jayanya setiap Kopma ya. Kopma Unhas dan UIN pernah merujuk ke kita di Kopma UNM. Pernah seperti itu, ada momen seperti itu. Jadi saya berharapnya sih kita bisa menjadi salah satu inkubator untuk koperasi-koperasi yang lain, apalagi koperasi mahasiswa, sehingga kita bisa dijadikan panutan. Nah itu butuh proses. Ya pertama adalah kalian kuatkan internal, kemudian yang kedua bangun loyalitas kekeluargaan, terus yang ketiga harus ada dukungan yang terbesar dari kampus, dan ini butuh yang namanya pendekatan besar. Kalian harus kemudian pendekatan ke pembina, melakukan lobby-lobby supaya Kopma ini bukan hanya menjadi salah satu organisasi tapi juga diwajibkan untuk masuk. Meskipun memang unsur kalau di prinsipal koperasi kan bersifat sukarela ya, tapi sukarela di sini adalah seperti yang dilakukan ibu memahamkan mahasiswa bahwa Kopma itu penting sehingga mereka ternit untuk ikut bergabung. Iya. Saya selalu bilang kalau di mahasiswa, koperasi itu meminta kita untuk masuk secara sukarela, tapi ibu posisinya adalah memahamkan kalian.
Jadi kalau memang ternyata kalian sudah paham kebermanfaatannya, pasti kalian akan ikut tergabung. Karena ibu yang rasakan kalau ada testing produk, ibu lah. Iya, kalau ada produk ya produk organisasi, ibu adalah testernya. Ibu sudah rasakan, ibu sudah dapat manfaatnya. Jadi adalah beberapa hal juga kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat itu karena ada di Kopma. Dan itu semuanya karena bertemu dengan Kopma pada saat mahasiswa baru. Itu sih, Dek. Jadi harapan terbesar Ibu adalah bagaimana supaya Kopma bisa dibilang kembali ke masa jayanya. Betul, kembali ke masa jayanya, iya. Dan perkuat internal, kemudian saya selalu, kalau sekarang sih setiap zaman itu akan melahirkan generasinya ya. Betul. Dan generasi sekarang itu adalah anak-anak generasi dari milenial, Gen Z sampai generasi Alpha. Rata-rata itu generasi Alpha sudah melek di literasi digital. Iya, betul. Kita butuh mempercayakan mereka untuk mengelola Kopma lebih baik lagi. Karena sekarang masanya anak muda. Betul. Jadi itu tadi pernyataan ataupun obrolan asik bersama Ibu Kiki tentang aku muda berkarya dan berkooperasi. Mungkin ada sepatah kata yang ingin disampaikan Ibu untuk menutup podcast kali ini. Iya. Jadi kalau saya sih lebih kepada, biasanya kan kalau Bapak Insinyur Soekarno bilang, berikan saya 10 pemuda maka saya akan bisa mengubah dunia. Kalau saya sih berharapnya itu juga akan ada 10 pemuda, bahkan lebih dari 10 dari mahasiswa yang akan mengubah Kopma ke depannya. Kalau bukan dari sekarang siapa lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi yang akan melakukan perubahan. Betul. Ya, baik, terima kasih atas sepatah katanya. Jadi Iya. teman-teman, ya ada harapan yang harus kita penuhi, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Nah, jadi demikianlah podcast kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, terus permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan bersikap. Saya Wahyu Kurang Saputra dan rekan saya Putri Maharani. pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.